Spanyol berhadapan dengan Argentina di final Piala Dunia 2026. Siapa jagoan kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Karena di video ini gue akan bahas preview atau pra pertandingan ya antara Spanyol berhadapan dengan Argentina di final Piala Dunia 2026 ini, dan sekaligus gue akan mencoba untuk memprediksi hasil akhir dari pertandingan ini yang tentunya akan berbeda dengan prediksi dari kalian. Jadi jangan lupa penuhin kolom komentarnya dengan preview dan prediksi kalian juga. Let's go, kita mulai langsung teman-teman ya. Ini Spanyol berhadapan dengan Argentina merupakan pertemuan dua tim kuat dari dua benua. Yang satu juara Euro, yang satu juara CONMEBOL. Ini adalah final atau finalisima yang tertunda teman-teman ya. Juara dari Eropa berhadapan dengan juara dari Amerika Latin. Dan keduanya memang layak untuk berada di partai final atau di partai puncak. Spanyol dengan permainan dan mentalitas yang luar biasa, mereka terus tumbuh sepanjang Piala Dunia ini dan akhirnya mencapai partai puncak. Argentina dengan mentalitas dan militansi yang luar biasa, bahkan mereka bisa keluar dari situasi-situasi sulit ketika tertinggal lebih dulu hingga akhirnya mereka mencapai partai puncak juga, dan keduanya bertemu di mana pertandingan final itu sendiri akan digelar hari Senin jam 2 dini hari. Sebenarnya ada satu pertandingan sebelumnya yaitu hari Minggu jam 4 pagi, perebutan juara 3 antara Prancis berhadapan dengan Inggris. Tapi gua nggak akan bahas karena agak kurang seru juga untuk pertandingan perebutan juara 3, jadi gua langsung bahas aja ke pertandingan final. Oke, kita ke Spanyol dulu mungkin ya. Spanyol melangkahkan kaki menuju ke final ini bukan dengan jalan yang mudah gitu ya. Mereka melalui perjuangan yang sangat-sangat berat. Bahkan di pertandingan awal pun mereka sudah mengalami struggle gitu ya. Ketika menghadapi Cape Verde atau Tanjung Verde, mereka ditahan imbang. Kemudian mereka tidak menang dengan cukup besar gitu ya. Ya tipis, hanya 1-0 gitu ya. Jadi Spanyol ini tidak mudah gitu ya berada di Piala Dunia ini dari awal dimulai. Tapi akhirnya konsistensi permainan yang positif yang mereka tunjukkan, kemudian adanya perkembangan dari setiap pertandingan ke pertandingan lainnya, ini membuat mereka akhirnya bisa mengalahkan lawan-lawan yang sangat kuat. Portugal mereka kalahkan, kemudian yang mengejutkan di semifinal Prancis mereka kalahkan dengan skor 2-0. Ini kan sangat mengejutkan. Gua juga sudah memprediksi sebelumnya Spanyol akan menang, tapi skornya tipis, selisih 1 atau adu penalti gitu ya. Tapi yang terjadi justru 2 gol ke gawang dari Prancis yang selama ini di gelaran Piala Dunia 2026 menjadi kontender juara gitu ya, menjadi tim yang paling banyak dijagokan. Ini adalah bukti bahwa Spanyol ternyata merupakan tim yang sangat kuat karena mereka punya pemain-pemain yang luar biasa dan pelatih yang cerdas. Sekelas Prancis pun berhasil mereka redam dan mereka tumbangkan gitu. Nah, kalau kita berbicara di final ini, tentu saja Spanyol sudah semakin meningkat gitu ya, kepercayaan diri, mentalnya gitu ya. Kemungkinan Spanyol akan bermain dengan lebih luar biasa dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu ya. Oke, Spanyol menghadapi Prancis lah contoh kemarin ya, mereka mengandalkan permainan yang kolektif, semua pemainnya bergerak dengan cair, mereka yang tanpa bola selalu punya ruang untuk menerima bola dan selalu memberikan ruang kepada pemain yang sedang pegang bola untuk mengalirkan passing ke depan. Dan permainan dari Spanyol yang mengandalkan kolektivitas ini bermain dengan sabar ya. Mereka tidak terburu-buru untuk menyerang, tapi mereka mengalirkan umpan demi umpan ke pemain terdekat mereka sekaligus memancing para pemain lawan untuk datang. Dan ketika bola dipegang oleh para pemain Spanyol, ini pemain Spanyol itu selalu punya cara untuk melepaskan diri ya dari pressing pemain lawan dengan tenang. Jadi Spanyol meskipun kemarin di pressing lah sama pemain Prancis gitu, mereka tetap tenang, gak terburu-buru dan passing mereka luar biasa. Ini yang akhirnya membuat Prancis mati kutu gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain lawan Spanyol karena Spanyol pegang bolanya kuat banget. Dan yang luar biasa lagi adalah ketika mereka hilang bola, counter pressing mereka sangat-sangat kuat dan ball recovery-nya
sangat cepat. Jadi ketika mereka hilang bola, mereka langsung melakukan pressing, mengganggu build up lawan sehingga akhirnya permainan dari lawan tidak berkembang. Itu ditunjukkan lawan Prancis, lawan Belgia gitu ya, lawan Portugal. Jadi sangat luar biasa ini Spanyol. Dan pemain seperti Rodri di tengah ini perannya begitu vital ya, begitu krusial, begitu penting karena menjadi mungkin nyawa gitu ya dari permainan Spanyol. Kemarin lawan Prancis, Rodri beberapa kali melakukan intercept dengan bersih, menggagalkan serangan-serangan Prancis. Nah, ini lawan Argentina. Apakah Spanyol akan tetap bermain seperti itu, senyaman ketika main lawan Prancis, ataukah Argentina justru akan mengganggu permainan Spanyol sehingga akhirnya mereka sulit untuk berkembang? Kalau gua rasa sih Spanyol akan tetap memainkan permainan yang seperti lawan Prancis, permainan ball possession yang nyaman dengan hasil ball possession yang tinggi gitu ya. Karena itu sudah menjadi identitas dari Spanyol dan gua rasa identitas itu akan dipertahankan dan itu juga yang menjadi tentunya jalan bagi mereka untuk meraih kemenangan. Nah, Spanyol akan memainkan ball possession yang cukup tinggi di pertandingan final ini, prediksi gue gitu ya teman-teman. Kemudian juga tentunya mereka akan mengandalkan pemain-pemain dari wingback ya, Pedro Porro dan juga Cucurella ya untuk menekan pertahanan dari Argentina. Mungkin Yamal dan Alex Baena ini bisa jadi terus dipaksa untuk melebar ke sisi tepi gitu ya, ke sisi garis gitu ya untuk memberikan jalan kepada Pedro Porro dan Cucurella untuk masuk. Dan itu yang terjadi kan lawan Prancis ketika Pedro Porro dapat kesempatan untuk masuk, dia dapat sebuah umpan dari kerjasamanya bersama Olmo, kemudian dia cetak gol. Nah, ini juga mungkin terjadi nih lawan Argentina, Yamal mungkin akan ke tepi lapangan gitu ya, ke garis lah, ke pinggir garis untuk memancing pemain-pemain Argentina ini bergerak gitu ya sehingga akhirnya ada ruang yang masuk. Dan gua rasa itu permainan yang akan ditujukan oleh Spanyol ya dengan mencoba untuk melebarkan pemain-pemain sayapnya agar ruang menuju ke kotak penaltinya itu terbuka agar progresif passingnya itu bisa dialirkan gitu ya. Namun gua rasa Argentina juga sudah mengetahui situasi yang akan dicoba oleh Spanyol itu ya, seperti mungkin melihat permainan Spanyol lawan Prancis gitu ya. Argentina juga mungkin tidak akan terpancing oleh permainan dari Spanyol. Nah, Argentina mereka punya Messi nih. Messi yang pastinya akan mengobrak-abrik pertahanan dari Spanyol. Pertanyaannya siapakah yang akan menghadang Messi? Nah, tadi gua bilang Spanyol ini mungkin akan memanfaatkan dua wingback mereka untuk naik gitu ya, untuk bantu serangan, baik itu melakukan sebuah tusukan ataupun crossing-crossing. Tapi pertanyaannya, Argentina punya Messi, apakah Korea akan naik setinggi itu sama ketika lawan Prancis atau justru akan sedikit terbatas nih upaya kedepannya, upaya ofensifnya karena dia tahu bahwa ada Messi di sisinya dia gitu ya yang bisa untuk tentunya mengeksploitasi sisi kiri Spanyol. Ini juga menarik nih. Gua nggak tahu nanti jalannya pertandingan akan seperti apa, tapi gua rasa Spanyol akan tetap menekan, terutama dari dua wingback mereka gitu. Tapi Kukurea juga mungkin akan memperhatikan defense-nya gitu ya, bertahannya gitu, karena dia juga punya kecepatan. Tapi pertanyaan sekali lagi tadi, apakah bisa ini Kukurea menghentikan Messi? Gua rasa sini sulit ini untuk menghentikan Messi. Jadi Argentina ini akan tetap memainkan permainan dengan serangan yang cepat gitu ya. Kemudian karena mereka tahu Spanyol itu penguasaan bolanya sangat kuat, jadi mungkin secara ball possession itu atau kendali permainan itu mungkin sedikit dipegang oleh Spanyol. Argentina sedikit menunggu dan mereka melakukan defense counter, melakukan sebuah serangan balik dengan cepat gitu ya, karena mereka punya Messi dan pemain-pemain cepat lain seperti Alvarez, Enzo, kemudian McAllister dan lain-lain gitu ya. Dan ketika mereka melakukan sebuah serangan, ini selalu berbahaya gitu ya, karena sekali lagi mereka punya pemain yang bisa distribusi, mereka punya pemain yang bisa akselerasi, mereka punya pemain yang bisa eksekusi gitu ya. Jadi transisi mereka ini sangat berbahaya. Ini lawan Spanyol, gua rasa Argentina ini akan mungkin mendapatkan beberapa kali kesempatan di depan gawang dari Unai Simon gitu ya, dari serangan-serangan yang dibangun oleh Messi ya, terutama dari serangan balik, karena gua rasa untuk ball possession, kendali permainan ini akan dipegang oleh Spanyol nih, karena Spanyol ya dia sudah identitasnya begitu dengan ball possession yang tinggi gitu ya. Kemudian kalau misalkan ini ya Spanyol unggul lebih dulu nih, nah ini menurut gua sih ini bukan sesuatu yang apa ya, yang mungkin bagi Spanyol ini sudah merasa
di atas angin. Nah, ini justru berbahaya nih kalau Spanyol unggul lebih dulu. Kenapa? Argentina bisa terpancing, guys. Mereka sudah mengalami situasi tertinggal itu bukan satu kali. Mereka lawan Mesir bahkan 2 gol gitu ya. Lawan England mereka tertinggal dulu 1-0 dan mereka semuanya bisa comeback di momen-momen krusial di menit-menit akhir. Nah, ini kalau misalkan Spanyol unggul lebih dulu, itu justru akan membuat lebih deg-degan itu karena Argentinanya akan terus-terusan mereka untuk mengeluarkan segala cara untuk bisa mendapatkan gol ya. Jadi gua rasa ini kalau misalkan Spanyol cetak gol lebih dulu juga mereka ini belum sangat aman gitu ya. Mereka justru sedang tertekan itu. Tapi ya Spanyol berbeda dengan Inggris gitu ya. Mungkin kalau Spanyol unggul lebih dulu, mereka tetap akan mempermainkan sepak bola mereka, keluar menyerang dan itu akan membuat Argentina tidak nyaman. Ya berbeda dengan Inggris lah. Ketika Inggris unggul lebih dulu, ya mereka mempersilahkan Argentina untuk menggempur lini pertahanan mereka. Ya habis lah, udah selesai itu. Ada 2 gol berikutnya gitu ya. Kalau Spanyol sih gua rasa meskipun mereka nanti unggul lebih dulu, Argentinanya tidak akan terlalu dominan lah. Tidak akan sedominan ketika mereka menghadapi Inggris. Karena Spanyolnya juga kan sangat kuat di tengah, di belakang gitu ya. Mereka bisa intercept bola dari Rodri, dari Fabian Ruiz, kemudian pertahanannya juga kuat. Tapi Argentina tetap kalau misalkan mereka tertinggal lebih dulu, gua rasa sih Argentina tetap akan bisa menyamakan kedudukan. Jadi kalau kita masuk ke prediksi teman-teman dengan mungkin tadi sedikit preview gue ya, yang semoga aja kalian paham gitu ya. Uh, gua memprediksi bahwa pertandingan ini itu akan gua memprediksi Spanyol akan menang, tapi ada juga gol yang tercipta dari Argentina gitu ya. Mungkin 2-1, mungkin 3-2. Tapi gua sangat berharap pertandingan ini ditentukan oleh adu penalti gitu ya. Meskipun prediksi gue tadi Spanyol menang mungkin dalam 90 menit, tapi gua berharap sangat berharap pertandingan ini melaju ke babak adu penalti. Kenapa? Karena gua ingin pertandingan ini panjang, saking sengitnya, saking ketatnya, dan menyajikan partai terakhir yang memang benar-benar menghibur gitu ya, karena kita ketemunya lagi kan 4 tahun ke depan. Jadi semoga ini menjadi pertandingan yang benar-benar membekas gitu ya, seperti Prancis lawan Argentina di 2022 gitu ya, sampai babak adu penalti gitu ya, dengan gol yang banyak tercipta, dengan permainan yang menarik. Nah gua harap seperti itu gitu ya, seperti benar-benar menyajikan partai bahwa inilah partai final gitu loh ya. Inilah partai final yang seharusnya banyak gol, tensi tinggi, kemudian bermain dengan ketat, bahkan sampai harus ditentukan oleh adu penalti. Kalau sudah adu penalti, gua nggak bisa prediksi. Tapi karena mungkin tadi gua sedikit singgung, gua akan memprediksi, ya gua mungkin sedikit menjagokan Spanyol dengan keunggulan tipis, tapi gua sangat berharap pertandingan diselesaikan oleh adu penalti yang nanti pemenangnya entah itu Argentina atau Spanyol, gua nggak peduli, yang pasti gua akan happy banget kalau sampai ke adu penalti. Dan mungkin itu sedikit preview teman-teman ya, bahwa pertandingan ini sangat-sangat ketat. Kedua, menurut gua sih ini sulit untuk diprediksi ya. Spanyol mungkin akan bermain dengan ball possession tinggi, tapi serangan-serangan Argentina juga ini mungkin tidak akan atau ini akan berbeda dengan Prancis. Kalau Prancis mungkin tidak punya serangan berbahaya, tapi kalau Argentina meskipun Spanyolnya punya ball possession tinggi, Argentina akan tetap memberikan serangan yang berbahaya. Kemudian kalau Spanyol ini kuncinya adalah kolektivitas pemain dengan permainan yang sangat solid, dengan permainan yang sabar, kemudian mereka passing dekat, passing rendah untuk menciptakan peluang. Kalau Argentina mereka punya Messi. Jadi kedua negara ini sulit untuk diprediksi sebenarnya. Secara permainan, gua rasa sih imbang. Saking kuatnya imbang dua negara ini secara permainan gitu ya. Jadi nggak ada tim yang didikte permainannya. Nggak ada tim yang kayak kemarin Spanyol Prancis lah, di mana Prancis kalah jauh gitu ya levelnya dari Spanyol. Nah hal di pertandingan ini, gua rasa akan sama levelnya, sama kuatnya. Argentina, ya meskipun sekali lagi mereka mungkin akan di bawah secara ball possession, tapi mereka akan terus untuk bermain lebih menekan, bermain efektif gitu ya. Dapat bola serang, itu akan terus mengancam gawang dari Unai Simon. Itu juga dengan Spanyol, dengan kesabarannya mereka akan terus mencoba untuk memberikan tekanan ke gawang dari Argentina. Jadi pokoknya gua prediksi seru pertandingan ini. Oke, itu dia sedikit prediksi dari gue teman-teman. Gak tahu kalau prediksi kalian sudah pasti beda dengan gue. Silakan tulis komentar kalian di kolom komen. Thank you teman-teman. Ya, terima kasih udah nonton. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Dan jangan lupa gue akan live reaction untuk pertandingan perebutan juara 3 antara Prancis berhadapan dengan Inggris. Meskipun tadi gue bilang agak kurang seru, tapi ya kita coba aja nikmati momen-momen terakhir di Piala Dunia. Dan pastinya semoga gue akan tetap bisa untuk live reaction ngobrol dengan kawan-kawan di pertandingan terakhir Piala Dunia 2026 hari Senin jam 2 pagi. Spanyol berhadapan dengan Argentina. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.